Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nesa Fitri dari Prodi Akuntansi Sore. Saya ingin mempresentasikan tentang bank dan perkreditan. Kredit, istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yang berarti kepercayaan atau trust atau faith. Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit atau kreditur percaya bahwa penerima kredit atau debitur pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Yang pertama itu ada menurut Raymond dalam bukunya Money and Banking mengatakan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang. Yang kedua ada pengertian pinjaman atau kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Unsur-unsur yang terkandung itu ada kepercayaan, jangka waktu, kesepakatan, resiko, dan balas jasa. Tujuan dan fungsinya mencari keuntungan, yang pertama. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Yang ketiga, jangka waktu. Dan jangka waktu dipecah menjadi 4 lagi. Yang pertama, penerimaan pajak. Yang kedua, membuka kesempatan kerja. Yang ketiga, meningkatkan barang dan jasa. Yang keempat, meningkatkan devisa negara. Jenis-jenis kredit. Yang pertama ada segi kegunaan, yaitu kredit investasi digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun pabrik. Contohnya, membangun pabrik atau membeli mesin yang pemakaiannya cukup relatif lama. Yang kedua ada segi tujuan kredit, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kredit produktif untuk peningkatan usaha, produksi atau investasi. Yang kedua ada kredit konsumtif digunakan untuk dikonsumsi pribadi. Yang ketiga ada kredit perdagangan digunakan untuk perdagangan. Segi jangka waktu yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kredit jangka pendek yang waktunya kurang dari 1 tahun dan paling lama itu 1 tahun. Dan kredit jangka panjang itu yang jangka masanya 3-5 tahun. Jenis-jenis kredit. Ada segi jaminan, ini lanjutan yang tadi, ada segi jaminan, dibagi menjadi 2, kredit dengan jaminan, yang kedua kredit tanpa jaminan. Ada segi sektor usaha, dibagi menjadi 6, yang pertama kredit pertanian, yang kedua kredit peternakan, yang ketiga kredit industri, yang keempat kredit pertambangan, yang kelima kredit profesi, yang keenam kredit perumahan. Prinsip-prinsip pemberian kredit, yang pertama ada karakter, yang kedua ada capacity, yang ketiga ada kapital, yang keempat condition, yang kelima kolateral, yang keenam personality, yang ketujuh party, yang kedelapan purpose, yang ke-9 prospek, ke-10 to payment, ke-11 profitability, yang ke-12 protection. Prosedur pemberian kredit dan teknik penyelesaian kredit macet. Penilaian suatu kelayakan kredit tanpa dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Yang pertama ada aspek yuridis atau hukum, legalitas badan usaha serta izin yang dimiliki, kemudian diteliti keabsahannya. Aspek pemasaran, permintaan terhadap produk yang dihasilkan saat ini dan di masa yang akan datang, pemasarannya minimal 3 bulan atau 3 tahun yang lalu. Aspek keuangan, sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usaha atau cash flow. Aspek teknis, masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan. Aspek sosial ekonomi, dampak terhadap perekonomian dan masyarakat umum, meningkatkan ekspor, mengurangi pengangguran dan sebagainya. Aspek AMDAL yaitu menyangkut analisis dampak lingkungan baik darat, udara, dan air. Prosedur pemberian kredit. Yang pertama ada berkas-berkas, mengajukan permohonan kredit. Yang kedua, penyelidikan berkas pinjaman, mengetahui berkas sudah lengkap memenuhi syarat atau belum. Yang ketiga, wawancara, menyiapkan penyelidikan yang dilakukan pihak perbankan. Yang keempat, on the spot, meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, atau disebut juga dengan survei. Keputusan kredit, menentukan apakah kredit diterima atau ditolak.
penandatanganan akta kredit, kegiatan lanjut dari keputusan kredit. Sebelumnya dicairkan, calon nasabah harus menandatangani akad kredit. Ada realisasi kredit dilakukan setelah penandatanganan surat yang diperlukan. Teknik penyelesaian kredit macet. Yang pertama ada pihak perbankan, pihak analisa kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Yang kedua ada pihak nasabah, dibagi menjadi dua, adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur ketidaksengajaan. Yang ketiga penyitaan jaminan. Penyelamatan kredit. Yang pertama ada rescheduling, memperpanjang jangka waktu kredit. Yang kedua ada reconditioning, mengubah berbagai persyaratan atau menghilangkan bunga menjadi utang pokok. Yang ketiga restructuring, menambah jumlah kredit. Yang keempat ada kombinasi dari ketiga jenis. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.